Shalom pemirsa CV Indonesia semua, senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Sebab itu, dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya atau mengklaim kita sebagai umat yang setia, kita harus menunggu di sana dengan tangan terbuka dan kita akan disambut kehadirat yang kekal. Ini adalah janji harapan bagi kita bahwa kita akan bisa disambut kehadirat yang kekal kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan, karena Dia senantiasa selalu mendoakan kita, membimbing kita untuk terus melakukan sesuatu hal yang baik. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 337 dengan judul Dia Menegur. Ayat intinya terambil dalam Wahyu 3 ayat 19 yang berbunyi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan melihat bahwa engkau membutuhkan kelayakan untuk kerajaan surgawinya. Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Sebagai pemurni yang memurnikan perak, Ia mengawasi engkau, mengamati proses pemurnian sampai Dia melihat gambarnya yang tercermin dalam dirimu. Meskipun engkau telah sering merasakan nyala api, penderitaan menyulut engkau, dan bahkan kadang-kadang engkau mengira bahwa itu akan menghabisi engkau. Namun cinta kasih Tuhan sama besarnya terhadap engkau pada saat-saat ini, seperti pada saat engkau mengalami damai sejahtera dan mengalami kemenangan di dalam Dia. Tungku adalah untuk memurnikan dan menghaluskan, tetapi tidak untuk menghabiskan dan menghancurkan. Testimoni jilid 2 halaman 269. Baik, pelajaran kita sangat menarik, di mana di sini di judulnya dikatakan bahwa Dia menegur atau Tuhan menegur kita. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasihi, atau kalau kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan kesalahan maka Dia akan tegur kita, Dia akan hajar kita dengan kasih-Nya yang membimbing kita untuk kita keluar dari kesalahan itu. Sebab itu pada saat kita ditegur, kita dihajar, kita harus ingat bahwa kita harus bisa relakan hati kita dan berbalik untuk bertobat. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ditegur, kita dihajar, berarti ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki untuk kita kembali melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Di sini di bacaan juga dikatakan bahwa Tuhan melihat bahwa engkau membutuhkan kelayakan untuk kerajaan surgawinya. Jadi Tuhan mengetahui akan isi hati kita masing-masing. Dia mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kelayakan kita Dia mengetahui, sehingga Dia mengetahui bahwa kita layak untuk kerajaannya, sehingga Dia mau untuk menegur kita, menghajar kita kalau kita melakukan kesalahan. Dia juga tidak akan meninggalkan kita dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Kalau kita ingat bahwa tungku adalah tempat untuk memasak atau membakar sesuatu, tetapi di sini ini adalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita di dalam tungku penderitaan, di mana Dia akan selalu melindungi kita. Kita tidak akan pernah terbakar atau hangus, tetapi Dia akan membuat kita untuk menjadi murni dengan cara kita mengalami penderitaan itu supaya menguji akan iman kita. Sebagai pemurni yang memurnikan perak, Ia mengawasi engkau, mengamati proses pemurnian sampai Dia melihat gambarnya yang tercermin dalam dirimu. Jadi ini kalau kita melihat di sini, kalau pemurni kita adalah Tuhan sendiri. Kita ingat bahwa kalau seorang pemurni akan pembuatan emas, dia akan terus mengawasi proses pemurnian emas itu, sehingga proses itu bisa terlihat nyata. Pada saat dia sudah terlihat, maka emas itu akan mahal harganya. Begitupun dengan Tuhan. Kalau kita mengalami proses pemurnian, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh meminta untuk lebih cepat lalu dari itu. Tapi kita harus ingat bahwa itu adalah proses kita untuk mengalami pemurnian, untuk kita masuk ke dalam hadirat yang kekal, di mana proses itu akan membuat kita untuk tercermin akan diri kita tentang Kristus. Orang akan melihat bahwa diri kita ini adalah apa yang Kristus sudah cerminkan dalam diri kita. Meskipun engkau sering merasakan nyala api penderitaan menyulut engkau, dan bahkan kadang-kadang engkau mengira bahwa itu akan menghabisi engkau, namun cinta kasih Tuhan sama besarnya terhadap engkau pada saat-saat ini, seperti pada saat engkau mengalami damai sejahtera dan mengalami kemenangan di dalam Dia.
Baik, meskipun kita mengalami penderitaan itu setiap hari, penderitaan itu mungkin sangat keras dalam kehidupan kita, tetapi kita ingat bahwa cinta kasih Tuhan tidak senantiasa akan meninggalkan kita, tetapi dia akan terus hadir di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita untuk kita bisa menang melewatinya. Jadi cinta kasih Tuhan itu tidak hanya pada saat kita mengalami penderitaan, tetapi cinta kasih Tuhan tidak selamanya kita mengalami damai sejahtera dan juga kemenangan, tetapi pada saat penderitaan kita juga Tuhan senantiasa memberikan kita cintanya yang sama. Jadi kita tidak boleh mengeluh karena kita diberikan penderitaan untuk mengalami satu proses untuk kita bisa mengalami pemurnian akan iman kita. Tungku adalah untuk memurnikan dan menghaluskan, tetapi tidak untuk menghabiskan dan menghancurkan. Ini adalah janji Tuhan di mana tungku dibuat untuk memurnikan kita dengan cara kita dimurnikan dan dihaluskan. Kalau proses pembuatan parang, kalau parang itu belum tajam, pasti akan dibakar lalu dipukul lagi atau dihaluskan. Begitupun kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi anak yang setia kepada Tuhan, maka kita akan dimurnikan dengan cara tabiat yang kita punya selama ini kita harus rubah untuk menjadi halus seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan tungku itu akan memurnikan dan menghaluskan kita, tetapi tidak akan menghanguskan dan menghancurkan kita, tetapi dia akan membuat kita untuk menjadi manusia yang sempurna di hadapannya. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena di dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesusahan. Jika dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib itu dan meminum cawan pahit, mengingat bahwa tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan dan juga di siang hari. Apakah kita percaya bahwa Dia akan memberikan pada kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian yang bersyukur ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari. Testimonies jilid 5 halaman 316. Baik, pelajaran kita sangat menarik di mana diajarkan bahwa kita jangan bersedih atau berduka hati kita dalam hidup ini, tetapi kita harus lepas dari semuanya itu. Kalau kita terlepas dari situ, maka kekecewaan dan kesusahan itu kita akan bisa untuk lewati. Tetapi kalau kita masih berduka, masih bersedih hati, maka kekecewaan dan kesusahan itu akan terus menghampiri kita, karena kita merasa bahwa itu adalah ujian yang sangat besar yang tidak mungkin kita lewati. Tetapi kita ingat di sini bahwa Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk kita bisa melewati itu. Jadi di dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, atau kita diberikan tanggung jawab untuk kita bisa menanggungnya. Sebab itu pada saat kita menerima akan tanggung jawab itu, kita harus terlebih dahulu menerima akan salib itu, dan juga kita meminum cawan pahit untuk kita mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu mengorbankan dirinya untuk kita bisa sempurna di hadapan Tuhan. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan dan juga siang hari. Jadi diajak kembali kepada kita semua bahwa kita harus percaya Dia pada saat kita di dalam kegelapan, dan juga siang hari pun kita harus terus percaya kepadanya, karena Dialah satu-satunya yang harus kita percaya, bukan yang lain yang harus kita percaya. Karena kita percaya pada Dia, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak percaya bahwa Dia akan memberikan pada kita segala sesuatu untuk kebaikan? Mungkin ini pertanyaan baik kehidupan kita, untuk pertanyaan hati lepas hati kita. Mungkin kita merasa pada saat kita mengikuti Tuhan tidak ada makna bagi kehidupan kita, tetapi kita ingat di sini bahwa sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan atau ditegur oleh Tuhan, maka itu akan menjadi kebaikan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, tabiat kita, untuk menjadi sempurna sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian yang bersyukur ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari. Baik, jadi pada saat malam penderitaan ini dikatakan di sini, dikatakan bahwa apakah kita berani untuk mengangkat hati dan suara kita dengan pujian dan bersyukur? Kita harus ingat bahwa Tuhan pada saat disalib di Bukit Kalvari,
dia masih merasakan akan puji syukur itu kepada Bapaknya sendiri. Begitupun kepada kita. Pada saat kita mengalami malam penderitaan, kita harus berani seperti Tuhan untuk mengambil satu tindakan di mana kita harus mengucap syukur, karena itu adalah satu pemurnian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan bahkan setelah orang-orang suci dimeteraikan dengan meterai Tuhan yang hidup, umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu. Penderitaan secara pribadi akan datang, tetapi tungku itu diawasi dengan ketat oleh mata yang tidak akan membiarkan emas itu terbakar habis. Materai Tuhan yang tak terhapuskan di atas mereka. Tuhan dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Tuhan telah melindungi mereka. Testimonies to Minister, halaman 446. Baik, di akhir pembelajaran kita mengajarkan bahwa setelah orang-orang suci dimeteraikan dengan meterai Tuhan, maka umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu, atau kita akan diberikan tanggung jawab untuk melawan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Karena kita sudah dimeteraikan, berarti kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sudah memiliki tanggung jawab, kita harus melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Pada saat kita dimeteraikan, maka kita akan diberikan tanggung jawab secara individu untuk bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Penderitaan secara pribadi akan datang, tetapi tungku diawasi dengan ketat oleh mata yang tidak akan membiarkan emas itu terbakar habis. Baik, sangat menarik ya, di mana penderitaan pada saat kita sudah menerima meterai Tuhan itu akan datang secara pribadi itu terus menerus. Kita akan mengalami itu untuk terus mengalami pemurnian terus menerus. Dan kita harus ingat bahwa pada saat kita diberikan penderitaan itu, maka akan ada tungku yang harus kita masuk ke dalam untuk melakukan pemurnian. Pada saat kita masuk di dalam, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tapi dia akan terus mengawasi kita dengan ketat. Dengan matanya dia akan terus mengawasi kita untuk tidak membiarkan kita untuk hangus. Begitupun dengan orang yang membuat emas, dia akan terus mengawasi emas itu supaya terbentuknya emas itu adalah emas yang murni, yang patut untuk dijual mahal. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan akan membuat hidup kita mahal untuk dilihat orang kalau kita setia untuk melakukan sesuatu yang menurut kehendaknya adalah baik. Materai Tuhan yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Jadi Tuhan sudah membuat materai itu dalam kehidupan kita untuk terus kita ingat bahwa materai itu adalah kita sudah diakui bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang sudah masuk di dalam tungku pemurnian dan sudah melewati akan tungku pemurnian itu, tetapi tidak pernah bosan untuk memasuki penderitaan itu. Tuhan dapat menerima agar namanya sendiri tertulis di sana. Pada saat kita menerima akan materai Tuhan, maka Tuhan sendiri akan meminta agar namanya sendiri tercatat di dalam kehidupan kita, supaya kita terus mengingatnya bahwa dia mengorbankan dirinya untuk membuat hidup kita dapat dirubah. Tuhan telah melindungi mereka. Jadi Tuhan senantiasa melindungi kita umat Tuhan yang senantiasa untuk melakukan pemurnian untuk mendapatkan satu iman yang sempurna. Mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya bahas. Biarlah kita dapat ditegur oleh Tuhan kalau kita melakukan kesalahan atau kita melakukan sesuatu yang mungkin menyimpang dari kehendak Dia. Kita dapat ditegur untuk kita bisa dapat dimurnikan hari lepas hari. Inilah pelajaran yang kita dapat bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.